Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mendapatkan tugas membuat learning journal anti korupsi. Teman-teman, perkenalkan saya Rina Budi Astuti, NDH 19 Angkatan 9 Kelompok 2 dengan mentor Ibu Girianti Catur Lestari. Apakah kalian sudah mengetahui apa pengertian dari korupsi? Ya, korupsi merupakan suatu tindakan menyelewengkan atau bahkan penggelapan uang negara ataupun perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Ini sangat berbahaya ya. Nah, teman-teman, ciri-ciri korupsi itu adalah yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Bisa juga dilakukan oleh satu orang. Kemudian yang dua, merahasiakan motif atau juga ada keuntungan yang diraih. Kemudian berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan juga norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Kalian tahu tidak apa sih penyebab dari korupsi itu? Jadi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, penyebab korupsi itu ada aspek individu pelaku korupsi itu sendiri, kemudian ada aspek organisasi, kemudian ada aspek masyarakat tempat individu dan organisasi itu berada, kemudian sistem yang buruk. Berikut adalah faktor penyebab korupsi. Yang pertama dari dalam diri yaitu iman yang lemah. Kemudian yang kedua dari luar yaitu lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Yang keempat gaya hidup atau desakan ekonomi. Ini dari diri sendiri ya. Kemudian yang kelima ada pengaruh lingkungan. Kemudian kita perlu tahu nih apa saja jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua ada suap menyuap. Nah, jangan lagi ya suap menyuap. Kemudian yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Yang keempat ada pemerasan. Yang kelima perbuatan curang. Yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh ada gratifikasi. Nah, ini yang sering. Kemudian bagaimana cara pencegahan korupsinya? Jadi yang pertama ada perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini isinya peraturan perundangannya diperbaiki. Kemudian ada reformasi birokrasi. Kemudian ada menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Yang terakhir ada penerapan prinsip good government. Nah, tapi ini masih banyak lagi, mungkin masih banyak ya perbaikan sistem yang bisa dilakukan. Kemudian ada perbaikan dari manusia itu sendiri. Yang pertama memperbaiki moral. Yang kedua meningkatkan kesadaran hukum. Ketiga, mengentaskan kemiskinan. Yang keempat, memilih pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Teman-teman, sebagai tunas integritas, nilai-nilai dasar anti korupsi apa yang harus dimiliki? Yang pertama itu jujur, kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan 9 adalah adil. Aspek penting apa yang harus diketahui? Jadi yang pertama, biasanya koruptor itu menggoda saat seseorang sedang di luar sistem. Kemudian koruptor akan menggoda pada saat keadaan sepi dan juga rahasia. Yang ketiga, koruptor itu menggoda dengan beragam cara dan juga bisa menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan kita atau wow effect. Nah, teman-teman harus hati-hati ya. Berikut adalah pesan yang dapat diambil dari materi anti korupsi. Jadi sebagai tunas integritas, ASN berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi. Dapat dimulai dari pembenahan terhadap diri, lingkungan, dan juga masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang anti korupsi. Sekian pembahasan learning journal saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas-tugas dan materi berikutnya. Dadah.